Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Perangan TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya di rumah kabarnya? Pada sehat semuanya mudah-mudahan. Hari ini Baraya seperti biasa kita kembali lagi dalam program podcast di siang hari. Tentunya dengan narasumber yang sangat berbeda ya. Di bulan Syawal kita memang sudah kedatangan beberapa narasumber dari berbagai instansi. Dan hari ini kita kedatangan dari birokrasi pemerintah nih Baraya. Langsung saja kita akan sapa. Di sini kita sudah kehadiran Bapak Haji Tony Antoni SIMSI selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana Pak untuk hari ini dengan keadaan semangat ya Pak? Iya. Hari Senin harus meskipun semangat ya, padat sekali itu. Masya Allah ya. Nah Baraya, dalam program tugas pada siang hari ini kita akan membahas salah satu isu yang memang sempat ramai ya diperbincangan di Kota Tasikmalaya terkait isu genangan air atau banjir gitu ya. Memang dengan cuaca ekstrim ya Pak, di beberapa waktu lalu sempat di Kota Tasik ini sampai banyak sekali informasi di beberapa tempat yang memang tergenang oleh genangan air. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, kita langsung sudah mengundang dari Dinas PUTR sendiri. Di sini sudah hadir dari Sekretaris Dinas PUTR, maka kita akan langsung nih Pak membahas terkait hal tersebut ya Pak. Karena mungkin ini juga menjadi tanda tanya ya, ataupun penjelasan yang mungkin akan ingin didengar oleh orang-orang terkait hal tersebut. Langsung saja terkait isu banjir nih Pak, atau genangan airnya. Karena memang Kota Tasik ini bukan kota seperti Jakarta yang metropolitan gitu. Dan kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu dengan cuaca ekstrim yang sempat melanda beberapa tempat seperti Asia Plaza, HZ, titik-titik tertentu yang memang sampai beragam genangan air gitu. Nah, dari pantauan Dinas PUTR sendiri atau Bapak sebagai Sekretaris Dinas PUTR menanggapi hal tersebut itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya sudah memfasilitasi kami. Ya, ini bagian dari sosialisasi atau penjelasan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan PU yang sedang dilaksanakan. Karena terus terang kami mungkin dari sisi media penyampaian mungkin sedikit tertinggal kemarin itu. Karena sebetulnya yang selama ini yang ketika ada hal-hal berkenaan dengan itu sebenarnya personil kami udah di lapangan, cuma karena tidak berseragam, nah itu loh. Jadi sekarang udah kembali ke ini. Jadi berkenaan dengan tadi istilahnya nomenklatur banjir ataupun genangan ya. Kalau kami sih lebih cenderung kepada genangan, karena memang kecuali kalau misalnya kita punya sumber seperti daerah di luar pinggiran itu kan ada hal-hal misalnya daerah pegunungan kemudian gundul kemudian airnya langsung mengalir, nah itu seperti itu yang dikatakan banjir. Tapi dari sisi kami itu baik dikatakan genangan atau banjir, sebetulnya persoalannya dari memang tadi sudah disampaikan bahwa cuaca ekstrim ya, karena dialami juga bukan hanya Kota Tasik. Betul. Di kota-kota lain juga sama kondisinya, malah lebih parah gitu. Karena mungkin tantangan kepadatan kotanya berbeda. Kita masih meskipun kepadatannya tinggi, tetapi tidak sangat tinggi seperti halnya Bandung dan Jakarta. Lihat aja Bandung dan Jakarta kalau tergenang kan surutnya lama gitu. Kalau kita itu paling setengah jam. Itu ketika personel kami karena persoalannya kehambatan saluran yang misalnya kalau yang tadi dicontohkan di Hajet depan AP itu sebetulnya karena kalau dari inlet dari jalan ke salurannya udah masuk, cuma antrian masuk kan dari sisi jalan Hajet ke arah Lewi Muning itu kan yang pintunya kan melalui perumahan permukiman itu. Kalau dulu memang masih belum ada pembangunannya, tidak terlalu masif lah kalau dulu. Nah sekarang itu kan udah saluran-saluran udah masuk ke permukiman, jadi salurannya tidak bisa terkontrol kondisinya gitu kan, karena sangat sempit sekali gitu kan. Tapi usaha kami memang ketika persoalannya di situ kami akan berusaha juga. Dan memang seperti yang terlihat ketika ada genangan di depan Hajet itu yang menjadi tolak ukur maupun di Nasution, meskipun itu bukan kewenangan di kami itu provinsi, tapi kami punya berusaha untuk itu. Dan memang
pengurangan waktu surutnya itu dari mungkin dulu itu sampai jam-jaman, sekarang mungkin hitungan di bawah 1 jam gitu kan. Berarti memang ini juga menjadi sorotan ya Pak. Betul. Untuk Dinas PUTR sendiri terkait fenomena yang ada dan Betul. Terjadi gitu. Memang sedikit ataupun tidak dipungkiri tentu membuat masyarakat resah ya Pak. Betul. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat baik di luaran khususnya ini Betul. Memang sedikit terganggu ya. Betul. Apalagi dengan genangan air yang memang beragam ketinggian Betul. Gitu, yang tidak selalu sama sesuai dengan keadaan cuaca gitu. Betul. Nah, dalam hal ini titik-titik yang menjadi kerentanan terjadinya genangan air di Kota Tasik ini dari pantauan PUTR sendiri itu di sebelah mana saja Pak? Itu kurang lebih ada 11 titik, cuma yang menjadi trending ya, yang sering itu yang di Jalan AH Nasution depan SPBU itu, meskipun itu adalah kewenangan provinsi karena itu jalan provinsi, tetapi kami dari sisi upaya udah melaksanakan koordinasi dengan mereka dan mereka akan melaksanakan tindakan nyata karena kami tidak bisa melakukan tindakan yang sifatnya real di wilayah kewenangan mereka, tetapi kami mendapat semacam jaminan atau harapan dari mereka ada upaya untuk itu, baik dari Bina Marga provinsinya kaitan dengan gorong-gorong yang melintas karena persoalannya di situ, maupun air larian dari situ ke ke saluran yang menjadi kewenangan UPTD Cibulan Cilaki, Dinas PSDA provinsi UPTD Cibulan Cilaki. Itu yang di AH Nasution. Kemudian yang di Hajat Mustafa depan AP, yaitu tadi persoalannya memang penyempitan saluran dari drainase jalan ke saluran pembuang di Lewi Muning itu yang kan kebanyakan melewati permukiman itu. Kalau dulu kan permukiman itu masih belum sepadat sekarang gitu, sehingga inspeksi ke saluran-saluran, memang kebanyakan saluran juga bukan milik pemerintah, itu kadang-kadang di tanah mereka gitu kan. Nah, itu kesulitan kami di situ, ketika permukiman sudah padat kami susah, jadi kayak terputus kalau inspeksi itu di awal kemudian baru ke akhir gitu kan, karena untuk menerobos itu kadang-kadang udah bangunan-bangunan gitu kan. Jadi di samping itu juga memang pola, mohon maaf kepada masyarakat, tolong kalau terkait dengan, karena seperti yang kami operasi di Cisalin kemarin itu kan kebanyakan juga sampah gitu kan, baik itu yang dibuang maupun ada yang melintas yang kemudian tersangkut utilitas gitu ya. Baik. Berarti memang dari 11 titik itu menjadi salah satu fokus pengupayaan juga ya Pak, dari Dinas PUTR sendiri. Nah, untuk langkah yang sudah diambil Pak oleh Dinas PUTR ini khususnya itu seperti apa Pak? Selama ini kami bukan di samping rehabilitasi saluran juga yang sekarang difokuskan, karena persoalannya sepertinya adalah di penyumbatan. Jadi sekarang itu upaya normalisasi gitu kan, normalisasi, karena itu juga atas bantuan masyarakat juga, karena kita kadang-kadang kolaborasi dengan masyarakat melalui gotong royong gitu kan, dan itu lebih bagus karena biar menggugah masyarakat dan punya tanggung jawab juga gitu. Jangan sampai persepsinya begini, masyarakat oknum lah gitu ya, membuang sampah tapi yang mengangkat kami gitu kan, biar sama-sama gitu, karena sebetulnya yang terdampak hambatan sungai karena sampah itu kan di hilir. Kalau yang buangnya kan di hulu gitu kan. Hulu ke hilir ya Pak. Jadi sebetulnya harus ada kesadaran juga gitu. Jangan karena merasa tidak kami tidak ada efek itu ya. Tapi yang sayang yang di hilirnya gitu kan. Tapi biar nanti karena kami juga bukan kolaborasi dengan LH juga terkait dengan pengawasan, karena sebenarnya tupoksi kami itu sebetulnya di irigasi gitu kan, saluran irigasi. Kebetulan irigasi itu ada pembuang, itu saluran pembuang. Nah, kebanyakan sampah itu ada di saluran pembuang gitu. Baik. Nah, Baraya, tadi kita sudah mendengar sedikit ya sekilas penjelasan dari Pak Sekdis ini tadi terkait apa yang tadi sudah dilakukan, kemudian titik-titik mana saja yang memang itu menjadi salah satu kerentanan. Ketika di momen kebelakang kita sempat melihat kegiatan halal bihalal di Pemkot ya Pak, dan memang di sana juga Pak Piman sebagai Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan 2 fokus untuk yang hari ini akan digarap itu adalah
terkait genangan air atau banjir, kemudian juga sampah. Nah, apa sih Pak yang menjadi faktor penyebab banjir atau genangan air ini muncul itu di Kota Tasik ya? Maksudnya kita akan berbicara dulu fokus ke Kota Tasik nih, meskipun lebih parah memang terjadi di beberapa kota yang lainnya gitu. Kenapa fokusnya itu Pak Firman sekarang di sampah? Karena memang berkorelasi sekali gitu Pak dengan banjir. Nah, dalam hal ini itu seperti apa Pak menurut Bapak dari faktor-faktor tersebut? Ya, salah satunya memang tidak bisa dipungkiri adalah perkembangan kota ya. Jadi kalau perkembangan kota pasti menarik masyarakat, termasuk investasi di situ, sehingga di situ banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan ruang, sehingga banyak ruang-ruang yang memang tidak diperbolehkan untuk itu terpakai gitu kan. Maka disitulah fungsi penataan ruang gitu kan. Jadi itu dari sisi tata ruang ya. Kemudian dari sisi kondisi di lapangan, seperti yang tadi disampaikan, memang salah satunya adalah perilaku ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya masyarakat akan lebih bijak, meskipun nanti untuk bahasan yang terkait dengan sampah nanti mungkin OPD itu yang akan menjelaskan, OPD teknis terkait. Nah, kalau dari sisi kami sebetulnya di samping merehabilitasi ataupun mencari seperti yang di genangan tikungan Kalangsari itu kan itu kan sudah tidak memungkinkan saluran yang melewati yang kondisi existing itu. Nah, makanya kemarin itu kami mencoba survei untuk kemungkinan membuat saluran alternatif untuk mengurangi banjir di tikungan itu. Meskipun jalannya memang kewenangan nasional gitu kan. Ketika sudah ada tadi kerjasama dengan LH ya Pak salah satunya, meskipun memang faktor penyebab banjir atau genangan air ini beragam ya Pak, entah dari cuaca ataupun misalkan masyarakat yang masih punya ketidaksadaran akan membuang sampah misalkan. Nah, apakah obrolan atau kerjasama dengan LH ini ada arah pembicaraan seperti penghijauan Pak salah satunya atau tidak Pak? Berkaitan dengan kegiatan penghijauan mungkin lebih detailnya nanti LH yang akan, karena termasuk tadi Pak Sekda juga menyampaikan bahwa besok itu Hari Bumi dan di situ ada kegiatan bersih-bersih dan penanaman pohon. Kan? Di mana tuh besok Pak? Di masing-masing OPD. Di masing-masing OPD. Tadi informasi baru seperti itu. Jadi berarti serentak ya Pak? Betul serentak. Jadi artinya itu semacam trigger untuk kesadaran gitu kan. Jadi bukan jadi harus menjadi sebuah. Kalau dulu zaman Kotip itu kan ada jumsih ya. Nah, kita menginginkan seperti itu dari sisi kebersihan maupun penanaman gitu kan. Kalau kebersihan memang domainnya ya untuk semua orang gitu kan. Ya, bukan menjadi karena di situ ada LH, di situ ada layanan kebersihan seolah menjadi enggak juga gitu kan. Jadi harus ada kerjasama dari masyarakat. Toh akhirnya juga efeknya juga ke masyarakat gitu. Karena memang begini Bare, berbicara hal-hal yang menjadi tujuan menciptakan kota yang aman dan nyaman serta ya istilahnya masyarakat juga bisa merasa sejahtera, itu memang perlu kolaborasi atau sinergi dari berbagai pihak ya Pak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat juga harus ikut serta dalam hal ini. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi, sempat juga mungkin ramai di luaran sana Pak terkait alih fungsi lahan juga yang menjadi salah satu faktor katanya penyebab terjadinya hal yang demikian. Nah, dari pandangan PUTR sendiri terkait hal tersebut itu seperti apa Pak? Sebetulnya ya tidak bisa dipungkiri kalau alih fungsi lahan apalagi status kota ya, tetapi kita mungkin bisa mengatur. Beda dengan wilayah kabupaten masih punya ruang untuk itu, karena daerah itu kan perlu investasi juga dan investasi memerlukan ruang. Nah, pilihan kota dengan kabupaten itu sangat sedikit kota gitu kan, makanya tata ruang itu mengatur itu jangan sampai dalam kurun waktu sebelum 20 tahun, karena usia LTO itu kan 20 tahun, itu bisa diatur gitu. Jangan sampai semuanya terkonsentrasi di satu wilayah, kemudian yang wilayah yang lain kena dampaknya, tapi manfaatnya ada di wilayah yang seperti itu. Itu fungsi tata ruang seperti itu. Nah, kalau misalnya berkenaan dengan pola ruang, yaitu memang udah direncanakan karena ya itu tadi. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah alih fungsi lahan berkenaan dengan pertanian LP2 itu kan nggak bisa kan. Kalau misalnya nanti udah diperdakan itu kan
kan udah ditetapkan wilayah, kecuali LSD. LSD juga kan cukup keras juga. Itu aturannya kan harus izinnya kan ke pusat, Kementerian ATR gitu kan, melalui cabang-cabang di daerah gitu. Dalam hal ini adalah kantor ATN BPN kan, seperti itu. Untuk yang, jadi kalau untuk yang pertanian memang tidak sesederhana untuk yang lain. Karena memang meskipun kota Tasik ini adalah tidak sebesar kota di Jakarta ya Pak, tapi namanya pengalihan lahan atau misalkan sudah saking padatnya bangunan-bangunan yang dibangun, akan terasa sekali perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat. Dari mulai cuaca, kemudian Pak Firman juga sempat membahas soal drainase kalau tidak salah. Itu berarti artinya saking penting dan urgennya gitu Pak, untuk bisa hari ini bagaimana pengupayaan ini bisa dilakukan oleh semua pihak gitu. Nah, dari program-program kita akan berbicara ke program Baraya sebelum kita akan nanti berakhir ke sesi akhir. Terkait program Pak, karena dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini tidak hanya mungkin salah satunya fokus di penataan ruang ya Pak. Ada gak Pak program yang menyangkut isu ini? Sebetulnya program untuk ini itu ada, jadi itu istilahnya, meskipun nomenklaturnya adalah OP irigasi gitu sebetulnya. Cuma mau tidak mau karena masyarakat memandangnya bahwa di PU itu ada bidang sumber daya air, maka seolah-olah itu menjadi kewenangan itu. Sebetulnya wilayah sungai itu kewenangan provinsi dan pusat gitu kan. Nah, kalau terkait dengan saluran-saluran pembuang yang ada di kota, ya kita gitu kan. Seperti yang kemarin yang di Cisalem itu juga, itu kegiatan normalisasi yang dilakukan oleh bidang PSDA dari subkoordinasi pengelola operasi dan pemeliharaan gitu. Cuma ya itulah, memang ini persoalan klasik terkait dengan anggaran gitu kan. Tapi kita tetap jalan, baik itu dilakukan program yang berkenaan dengan rencana dinas maupun gotong royong dengan masyarakat. Jadi bisa masyarakat mengundang kami untuk gotong royong di wilayahnya, bisa juga program yang memang udah ada rencana kita selama setahun gitu. Karena tahun ke depan berarti? Iya, jadi setahun ke depan tuh ada seperti itu. Ada programnya. Dalam hal ini Pak, terkait istilahnya salah satu kefokusan dari PUTR sendiri, kalau melihat fenomena di lapangan yang ini juga masih ada korelasi nih Pak dengan banjir. Terkait aktivitas penggalian ilegal, itu juga sempat ramai ya Pak sebelum genangan air ini muncul nih, sempat ramai. Itu dari PUTR sendiri memandang hal itu seperti apa Pak? Karena memang sempat juga menjadi salah satu sorotan dari Polda juga nih, dari Polda Jabar terkait hal tersebut, sampai menghimbau untuk beberapa kota khususnya di Jawa Barat ini supaya bisa ada tindak lanjut terkait penggalian ilegal. Sebetulnya dulu ketika sebelum menyatunya Bina Marga dan Cipta Karya menjadi PUPR, itu kan dulu kewenangan daerah punya kewenangan untuk mengelola, bukan mengelola ya, semacam pengendalian di galian C gitu kan. Tetapi pada saat itu juga ada moratorium dari pusat untuk tidak menerbitkan izin. Tetapi kan kondisi di lapangan masyarakat, terutama yang mengatasnamakan masyarakat itu kan sering seperti itu. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kewenangan galian C itu kan ada bukan di kabupaten kota lagi gitu kan. Ya kami sih sebetulnya berharap sih, meskipun berharap kepada istilah selain Tasik sebagai kota resik, juga kan dulu istilahnya adalah kota dengan 1000 gunung. Itu kan saking banyaknya gunung-gunung sehingga toponimi sekarang yang ada di kota Tasik itu sebetulnya kayak Gunung Pereng itu juga dulu kan gunung gitu kan. Seperti itu. Nah, kita berharap pingin ada pelestarian, makanya kan ada dari OVD Dinas Lingkungan Hidup kan pembebasan bukit itu kan ada program seperti itu. Betul Pak.
kita juga sempat ngobrol sebelumnya dengan ketua atau kepala Lembaga Lingkungan Hidup Indonesia, ketua LPLHI dengan Pak Mugni, termasuk sempat ngobrolin soal yang di daerah Mangkubumi itu kan kalau sekilas memang seperti satu gunung atau satu bukit, padahal itu katanya sudah setengahnya habis gitu, karena memang ada aktivitas, ya katakanlah sudah ada banyak pembangunan gitu, dan memang itu sangat berdampak sekali. Nah, dalam hal ini tentunya tadi dikatakan bahwa tidak hanya pemerintah ya Pak yang harus fokus dalam hal ini, tapi dia sebagai masyarakat tentunya harus bisa saling bersinergi, terutama di lingkungan masyarakat tingkat RT RW, terutama sampah yang menjadi salah satu faktor penyebab juga. Dan mungkin Bapak ada yang mau disampaikan atau harapan ke depan terkait hal ini, meskipun sekarang sudah beberapa hari tidak hujan ya Pak, dan sudah mulai kerasa kemarau, ini sudah panas, tapi kita tidak tahu cuaca, mungkin bisa saja yang lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan lagi gitu. Tentunya itu juga menjadi salah satu kekhawatiran gitu untuk masyarakat. Barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, harapan pertama mungkin dari sisi faktor alam, mudah-mudahan tidak kejadian lagi seperti, meskipun ya kita juga tidak bisa memprediksi bahwa cuaca ekstrim timbul lagi gitu kan. Tetapi paling tidak hal-hal yang faktor lain yang bisa menimbulkan, mempercepat tadi genangan ketika musim hujan turun itu, tolong kepada masyarakat untuk bijak dalam membuang atau menyimpan sampah gitu, atau mengendalikan sampah dari rumah gitu, memperkecil gitu mungkin, karena dari sisi itu juga ya pemerintah ada keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur, baik di infrastruktur persampahan. Hanya ada upaya pengurangan itu dengan TPS 3R, mungkin nanti penjelasan dari Dinas LH lebih detail dan teknis. Nah, dari sisi kami itu ketika kelebihan itu dibuang ke saluran, ya efeknya seperti itulah gitu kan, khawatir akan efeknya kan di hilir gitu kan. Kalau yang membuangnya di hulu, ya efeknya di hilir gitu. Sehingga kalau saluran terhambat, semakin ke hilir akan semakin besar kan tekanannya, sehingga kan justru yang istilahnya banjir itu yang di hilir gitu, sampai tanggul-tanggul jebol itu ya di hilir gitu kan. Kalau di hulunya kan aliran masih kecil gitu kan, masih lancar. Ketika di tengah-tengah karena melewati pusat kota itu sampah banyak yang itu, seperti yang tadi 2 kali kami normalisasi saluran itu sampah semua gitu kan, sampai bertruk-truk gitu kan. Tapi dengan munculnya statement yang barusan Pak terkait untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, adakah himbauan selain jangan membuang sampah sembarangan gitu Pak? Karena kalau dengan tulisan sebesar apapun, kadangkala di banner pun tidak boleh membuang sampah di sini, masyarakat masih tetap ada yang membuang sampah di manapun gitu Pak. Nah, strategi preventif yang seperti apa sih Pak yang bisa diupayakan oleh PUTR sehingga dengan ungkapan tadi jangan membuang sampah sembarangan itu masyarakat lebih tergerak gitu, tidak hanya dengan kalimat oh ya untuk masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan, itu seperti apa Pak? Ya mungkin ya itu tadi harapan kami memang banyak infrastruktur persampahan diperbanyak dan berdekatan dengan penduduk gitu kan. Selama ini mungkin karena jaraknya jauh gitu kan, sehingga mereka buangnya di mana aja gitu kan. Tapi itu juga memang bahan pemikiran kami karena keterbatasan itu. Tapi ya itu biar nanti upaya yang lebih detail terkait dengan program pengurangan sampah itu biar nanti dengan LH ya? Penjelasan dari LH. Mungkin kalau kami itu untuk pengurangan banjir atau genangan, ini juga ada kaitan dengan LH itu mengenai ya pemanfaatan air hujan gitu ya, baik itu dalam bentuk sumber resapan atau biopori, itu juga nanti domain bisa di LH, bisa di permukiman melalui rekomendasi rencana tapak untuk pembangunan perumahan kan, seperti itu. Tetap rekomendasinya ada di LH. Berarti lebih lanjut nanti kita akan ngobrol dengan dinas terkait ya Pak ya? Betul, karena PUTR, Perawasin dan LH itu kebetulan memang kantornya dalam satu komplek, ya memang urusannya sangat berkaitan erat gitu kan. Tidak bisa dipisahkan. Betul, ya Pak? Betul, seperti nomenklatur limbah domestik dan TPS 3R itu sebetulnya itu satu nomenklatur, tetapi limbah domestiknya ada di kami, TPS 3R-nya ada di LH.
Berarti memang sangat berkorelasi betul, ya Pak. tapi kami tidak bisa yang memang harus detail ya, nanti betul. kita akan dengar di LH ya Pak ya. Baik, Baraya, tadi kita sudah mendengarkan beberapa menit ke belakang ya dengan Pak Sekdis ini terkait isu genangan air yang memang sempat terjadi di Kota Tasikmalaya khususnya, dan dari langkah-langkah yang telah diambil memang itu menjadi salah satu pengupayaan ya Pak yang dilakukan oleh dinas, dan memang tidak bisa sendiri gitu. Berbicara terkait hal ini juga PUTR ya tentunya membutuhkan LH, BPBD dan beberapa pihak lainnya Pak OPD yang memang harus diajak bekerja sama, tentunya masyarakat juga. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Sekdis beserta jajaran ini juga bisa menjadi salah satu langkah yang nanti bisa dilakukan dan berdampak gitu ya Pak. Dan untuk besok juga karena memang akan dilaksanakan serentak apa Pak tadi? Iya, Hari Bumi. Jadi salah satunya adalah kebersihan lingkungan dan rencananya penanaman pohon gitu. Hijauan berarti ya salah satunya. Nah, untuk kegiatan yang besok juga akan digelar oleh setiap OPD ya Pak? Iya. Informasinya kemarin tadi itu seperti itu, tapi suratnya kan belum keterima kan? Iya, belum keterima. Jadi nanti kita akan melihat gitu ya di beberapa tempat ya Pak, mungkin di masing-masing OPD katanya. Di masing-masing OPD yang akan melakukan termasuk kecamatan juga penghijauan memperingati Hari Bumi, dan ini juga memang sebetulnya sangat berpengaruh ya Pak pada keadaan suatu kota dengan adanya penghijauan, karena kita tidak mungkin bisa bernafas kalau tidak ada pohon gitu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi salah satu keresahan kemarin di Kota Tasik khususnya terkait genangan-genangan yang muncul di beberapa titik, mungkin di antara Baraya juga ada yang merasakan. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan dengan Pak Sekdis ini bisa menambah salah satu yang menjadi pertanyaan ternyata sudah terjawab di sini gitu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kemarin telah berlalu, genangan-genangan yang sampai mungkin agak cukup lama juga untuk bisa surut, istilahnya menyerap ke tanah. Mudah-mudahan nanti ketika hujan tidak ada lagi ya Pak. Karena sebagai masyarakat tentunya pasti masih ada keresahan gitu. Jadi kayak Siap Plaza itu kan Pak, yang di belakang deket Sahati kalau tidak salah. Itu sampai sekilas itu kayak nggak ada tanjakan gitu kan, turunan, karena memang tertutup oleh genangan air gitu. Nah, karena itu sebetulnya posisinya karena antrian air yang ke arah yang crossing di samping Dr. Rub itu kan ada saluran. Nah, di situnya yang menjadi titik betul. Jadi air dari sini itu nggak cepat ke sini karena di sini kan sedimentasi dan hambatan dari sampah yang tersangkut ke jalur optik. Makanya nanti ke depannya kami akan mungkin menaikkan jalur optik selevel dengan plat decker crossing gitu, jangan sampai dia melintang di penampang basah saluran gitu kan gitu. Sehingga nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi apa yang sudah beberapa waktu lalu terlihat dengan jelas ya di luar. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Sekdis sudah berkenan hadir ya. Sama-sama. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini menjadi salah satu pertanyaan yang meresahkan gitu ya Pak untuk masyarakat karena dengan adanya fenomena yang kemarin gitu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tadi rancangan program ke depan terkait isu ini mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak, karena memang itu yang dibutuhkan untuk masyarakat juga. Mungkin kalau misalnya kinerja kami selama ini belum, jadi mohon maaf karena belum optimal, tapi kami akan terus melaksanakan yang menjadi fokus adalah normalisasi itu saluran-saluran yang memang menjadi biang itu mempet gitu kan. Jadi salah satu faktor ya. Baik, terima kasih Pak Sekdis sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara lebih lanjut dengan pembahasan yang nanti mungkin bisa saja nanti dialog 3 dinas di kami gitu bisa aja. Bareng ya Pak ya dengan beberapa dinas nanti gitu. LH, PUTR. Biar ini kan tadi saya ketika mau menjawab itu bukan tupoksi kami kan juga. Tapi setidaknya memberikan gambaran ya Pak ya setidaknya. Nanti mudah-mudahan kita akan menunggu ada sesi mudah-mudahan ya Pak Pak Sekdis atau beberapa kadis terkait, mudah-mudahan nanti bisa ngobrol di Priangan TV atau di Kabar Priangan ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan masyarakat, karena memang Pak Sekdis juga tidak bisa menjawab secara detail ya Pak, karena memang ada beberapa keterbatasan tupoksi gitu kan. Tupoksi tadi gitu. Oke.
Terima kasih Pak Haji Tony atas jawabannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbicara lagi, dan Baraya, apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebermanfaatan juga, karena mungkin pembahasan yang lainnya nanti akan kita bahas lebih lengkapnya dengan OPD yang lainnya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk melihat ya Pak, salah satu nih kegiatan-kegiatan di PUTR nanti Baraya bisa mengikuti media sosial PUTR di Instagramnya apa Pak? DPUTR IG DPUTR di IG atau Instagram PUTR Kota Tasik ya Pak. Nanti bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang telah PUTR laksanakan, terutama di isu yang pernah tadi kita bahas. Itu saja. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.